Bab 86. Saya khawatir Anda tidak akan mengerti ini, meskipun saya membuat kesepakatan dengan Yorks. Mandy Zimmer menghela nafas dan menggelengkan kepalanya ketika dia tahu bahwa Zimmer tidak akan terlalu senang jika mereka mendengar bahwa dana berkurang dari $50 juta menjadi $30 juta. Keduanya pergi setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Cecilia Zachary. Di York Enterprise, Yon Zephyr hendak meninggalkan kantor karena dia baru saja menangani insiden di Northland Restaurant. Saat dia berjalan melewati kantor Wendy Sorrell, dia melihat Wendy mengerutkan kening di atas sekantong besar barang-barang mewah. Menjadi seorang wanita sendiri, Yon cukup tertarik pada barang-barang itu. Sepertinya beberapa orang kaya sedang mencoba untuk pengadilan Anda, Miss Sorrell, Yon berkata sambil tersenyum. Orang kaya apa? Itu hanya Zack Zimmer. Dia mencoba untuk membuat saya menyetujui investasi pada Zimmers. Siapa saya untuk memutuskan setelah semua CEO sudah punya rencana dengan Zimmers? Kata Wendy sambil masih mengerutkan kening. Oh, Nona Yon, bisakah kamu menemaniku ke Villa Zimmer dan mengembalikan barang-barang ini ke Zack? Mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan ini atau ponsel saya akan meledak dari semua panggilan dari Zack selama beberapa hari terakhir. Wendy bertanya. Tentu, saya akan mengurus sesuatu terlebih dahulu saat Anda mengatur pertemuan dengan Zimmers. Kami akan mengunjungi mereka nanti malam. Yon diterima setelah memeriksa waktu di arlojinya. Yon tidak ingin pergi pada awalnya, tetapi dia kemudian berpikir bahwa dia harus pergi membayar avisit karena itu ada hubungannya dengan Zimmer sesuai dengan perintah Chio. Sementara itu, Zimmer sudah menunggu di Villa Zimmer. Semua orang mengharapkan kabar baik dari Mandy, bahkan tangan senior Zimmer gemetar saat merokok. Yang benar adalah, semua orang sudah ada di sini sepanjang hari, mereka menunggu jawaban dari Mandy. Siapa sangka Mandy pergi berbelanja sesudahnya. Akhirnya, senior Zimmer tidak bisa menunggu lebih lama lagi, sehingga dia memanggil Mandy kembali. Mandy mengambil aset dan tampak gelisah, sementara Harvey York sedang makan buah-buahan yang diletakkan di atas meja. Semua orang memperhatikan Harvey karena dia adalah satu-satunya gating, mereka semua membenci Harvey dan menghakiminya karena datang ke pertemuan sebagai menantu yang tidak berguna. Anda tidak berguna tinggal di... Siapa yang Anda pikir Anda untuk menghadiri pertemuan keluarga kami? Apakah Anda berpikir bahwa Anda berada di sebuah restoran? Zack berdiri berteriak pada Harvey sambil menunjuk ke arahnya. Tidak berguna seperti saya masih tidak akan pergi dan melecehkan beberapa staf meja depan dari perusahaan lain dan kehilangan kesepakatan $50 juta. Saya mungkin tidak berguna, tetapi tidak seperti seseorang, saya tidak a failure. Harvey menyerat Zack bersamanya sambil menghina dirinya sendiri. Kau anak sialan, Zack berteriak dengan marah. Cukup, duduklah. Shane Zimmer memotong dan memelototi Zack karena mempermalukan dirinya sendiri di depan orang banyak. Senior Zimmer mengabaikan Harvey dan menatap Mandy sambil menyeruput tehnya. Mandy, saya mendengar bahwa perusahaan periklanan Anda saat ini menghadapi beberapa masalah. Apakah Anda memerlukan dukungan keuangan? Senior Zimmer bertanya sementara semua orang terkejut bahwa Senior Zimmer berbicara tentang topik lain. Mandy juga tertegun untuk sementara waktu karena dia tidak yakin apa yang Zimmer Senior coba lakukan. Saya memang menghadapi beberapa masalah beberapa waktu yang lalu, tetapi itu diselesaikan setelah mendapat investasi $800.000. Mandy menjawab pertanyaan Senior Zimmer. Bagus, sepertinya saya telah membuat pilihan yang benar, pertahankan dan CEO Zimmers bisa jeti Anda suatu hari nanti. Senior Zimmer memujinya sambil tersenyum. Jeti? Bagaimana kesepakatan hari ini? Senior Zimmer kemudian bertanya. Kakek, saya minta maaf karena saya tidak bisa memberi Anda laporan khusus. Masalahnya adalah, CEO cukup bahagia dan memerintahkan Wendy Sorrell untuk menindaklanjuti dengan kasus kami. Yang ia hanya berjanji untuk memberi kita $30 juta dana, sementara mereka menuntut tambahan 10% dari keuntungan. Mandy menjawab dengan tatapan canggung. Apa? Saya pikir kami menyetujui 50 juta, bagaimana mereka bisa mengubahnya seperti itu? Mereka bahkan menginginkan tambahan 10%. Itu konyol, Senior Zimmer berseru. Bab 87. Senior Zimmer merasa cemas, seperti yang ditunjukkan dengan jelas di wajahnya, karena keluarga Zimmer tidak akan mendapatkan banyak keuntungan dari kesepakatan itu. Mandy, bagaimana istilahnya berubah begitu drastis? Tentunya, Anda tidak berencana untuk membingkai keluarga kami bersama orang luar, kan? Shane Zimmer bertanya pada Mandy Zimmer. Setelah mendengar apa yang ditanyakan Shane, semua orang di sekitar mulai mempercayai tuduhan Shane, karena mereka semua telah melakukan hal serupa sebelumnya. Tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk curiga tentang Mandy. Mandy marah, karena semua usahanya belum diakui, selanjutnya dituduh membingkai keluarga. Pukul, sebelum Mandy mengatakan apa-apa, sepotong kulit semangka terbang di udara dan mendarat di wajah Shane. Cuy, Shane meludah dengan jijik, karena dia cukup germafobik. Apa-apaan yang kamu lakukan? Anda sepotong berharga sampah. Zack Zimmer berteriak pada Harvey York ketika dia melihat ayahnya terkena sepotong kulit semangka. Saya hanya membuang sampah, jawab Harvey dengan tatapan percaya diri. Zack tidak bisa menahan amarahnya lagi, karena Harvey telah menghina ayahnya. Dia meraih asbak Nirby dan mencoba memukul Harvey dengan itu. Bam! Apa-apaan ini? Zack berteriak kesakitan saat Harvey menyambar asbak dan membantingnya ke dahi Zack. Kau bajingan sialan, aku akan membunuhmu, Zack berteriak, karena itu akan menjadi penghinaan bagi ayah dan anak jika dia tetap diam. Cukup, Senior Zimmer menghentikan mereka berdua. Harvey, Anda lebih baik memberi saya penjelasan, atau bahkan Mandy tidak bisa menyelamatkan Anda hari ini. Senior Zimmer mengancam dengan tatapan dingin. Mandy terkejut dengan tindakan Harvey, karena dia telah menyebabkan asin di depan Senior Zimmer yang merupakan kepala keluarga Zimmer. Bab 88. Namun, jauh di dalam hati Mandy Zimmer, dia setuju bahwa Shane Zimmer dan Zack Zimmer pantas mendapatkan penghinaan. Harvey York tidak berniat memberikan alasan saat ia kemudian santai meraih sepotong semangka. Tidak banyak, saya hanya membuang sampah, bukan salah saya bahwa kata-kata seseorang sama bal seperti Atrashkan. Harvey menjawab dengan tenang.
Kamu kecil. Shane mendengus saat dia memelototi Harvey sambil menyeka wajahnya. Shane sangat tersinggung sehingga tubuhnya gemetar. Bagaimana dengan saya, putramu yang menyebabkan masalah? Yang diselesaikan istriku, meskipun mengabaikan usahanya dan memberinya rasa terima kasih yang pantas dia dapatkan. Kalian bahkan berani menuduhnya karena membingkai keluarga. Betapa ironisnya itu. Baik, biarkan anak Anda menanganinya kemudian. Harvey menantang menjawab Shane. Harvey Yok, Anda hanya menantu yang tinggal di rumah. Menurut Anda siapa yang akan Anda ajak bicara di pertemuan keluarga kami? Selain itu, sebagai Zima sendiri, Mandy harus bekerja untuk keluarga kami. Shane berteriak pada Harvey. Dan biarkan putramu yang berharga mengambil semua kemuliaan. Apakah aku benar? Harvey menyela. Bagaimana jika dia pergi dan melecehkan staf mereka lagi dan membuat kita bangkrut? Bukankah kau juga harus takut akan hal itu? Harvey kemudian bertanya. Pada saat itu, kerumunan agak khawatir karena mereka berpikir bahwa Zeke akan melakukan sesuatu seperti ini lagi, sesuai dengan kesan mereka terhadapnya. Kerumunan menjadi takut karena mereka akan langsung kehilangan segalanya dan menjadi bukan siapa-siapa jika Zimmer bangkrut. Senior Zimmer, Harvey punya poin di sana. Kita bisa tafort untuk membiarkan Zeke mengacaukan kali ini. Itu benar. Dia adalah orang yang menyebabkan masalah dan setidaknya Mandy telah membawa kita kesepakatan. Intinya adalah kita mendapatkan dana, kehilangan sedikit keuntungan tidak akan terlalu banyak masalah. Itu benar. Terima kasih kepada Mandy untuk membawa kita kesepakatan. Hanya dalam hitungan menit, sudut pandang kerumunan berkeliling dan berbalik melawan Zeke. Sementara itu, Senior Zimmer mengerutkan kening karena dia juga curiga terhadap Mandy beberapa waktu yang lalu. Namun, dia tidak punya kesempatan selain menyetujui kesepakatan itu karena dia juga khawatir bahwa Yorks mungkin membatalkan tawaran itu jika mereka telah beralih ke penghubung lain. Mandy, karena Yorks sudah menawarkan, kami hanya akan menerimanya. Namun, dapatkah Anda mencoba bernegosiasi dengan mereka tentang mengambil kembali keuntungan 10%? Jika tidak maka kita hanya akan bekerja untuk mereka. Senior Zimmer bertanya, setelah berpikir sebentar. Bab 89. Tentang itu, Mandy Zimmer tidak terlalu yakin dengan Regis. Dia melirik Harvey Yok tanpa sengaja. Terima saja permintaannya. Senior Zimmer tertawa ketika dia berpikir bahwa Mandy memiliki koneksi dengan seseorang dari manajemen puncak Yok Enterprise. Paling tidak, itulah yang dia pikirkan setelah melihat Mandy berhasil menyelesaikan tugas yang sulit. Oke kakek. Aku janji. Tidak, Harvey menyela saat Mandy akan menerimanya. Apa yang salah denganmu? Siapa kau untuk menolak? Zeke Zimmer berteriak sambil memegang kepalanya saat dia mulai takut dengan tindakan sembrono Harvey. Harvey, saya mengabaikan tindakan kasar Anda sebelumnya karena saya menghormati Mandy. Apakah Anda berpikir bahwa Anda qualified untuk speaking rumah ini? Senior Zimmer mengancam saat memberi Harvey tatapan dingin karena Harvey benar-benar naik sarafnya setelah menyebabkan keributan beberapa kali. Sebelumnya Anda berjanji bahwa Mandy akan menjadi CEO jika dia mendapat kesepakatan. Tetapi sekarang Anda hanya membuat kondisi baru dan membiarkannya melakukan beberapa hal yang hampir mustahil. Saya pikir Anda hanya mencoba untuk membuat istri saya terlihat buruk. Harvey menjawab dengan nada dingin. Aku mencoba membuat istrimu terlihat buruk? Senior Zimmer dengan marah menebak saat dia berdiri dan menunjuk Harvey. Apakah ini hidup dalam mencoba mendapat masalah? Dia pikir dia siapa? Kalau saja kita tidak mencoba memikat Mandy, dia bahkan tidak akan berdiri di sini. Bahkan seekor anjing dari Zimmerners pantas lebih dihormati daripada dia. Zimmer lain di sekitar tercengang oleh kata-kata Harvey, sementara mereka semua menatapnya seperti orang gila. Harvey, berhenti, itu sudah cukup. Kakek, aku akan mencoba bernegosiasi dengan Yorks, tapi aku tidak bisa menjamin itu akan berhasil. Skenario terburuk adalah mereka mengambil kembali tawaran itu. Saya harap Anda bisa siap untuk itu. Mandy menghentikan Harvey dan berkata kepada Senior Zimmer. Senior Zimmer tertegun untuk sementara waktu, karena dia tidak memikirkan hal ini sebelumnya. Jika ada yang salah, Zimmer akan mendapat masalah besar. Kamu bisa berhenti berakting sekarang Mandy. Kamu benar-benar berpikir kamu satu-satunya yang bisa menangani kesepakatan itu? Wendy Sorrell dari Yok Enterprise mengirim SMS padaku. Dia bilang dia akan membayar visit malam ini. Zeke berkata dengan keras sambil memegang ponselnya. Wendy Sorrell dari Yok Enterprise. Shane menjadi sangat bersemangat setelah mendengar apa yang dikatakan Zeke. Benar, Zeke menjawab sambil memasang pandangan tercela ke arah kerumunan, khususnya pada Mandy. Karena manajer Sorrell datang ke tempat kami, itu kemungkinan besar tentang kesepakatan. Selain itu, kita bisa mendapatkan tawaran yang lebih baik karena dia yang membayar kita visit. Kakek, sepertinya pertunjukan seseorang harus berakhir. Zeke memberitahu Senior Zimmer saat masih mencoba mendiskreditkan Mandy. Bam! Zeke membanting ponselnya ke meja untuk dilihat orang lain. Apakah itu benar-benar manajer Sorrell? Bab 90. Zeke Zimmer benar-benar harapan bagi keluarga kami. Sepertinya bahkan tanpa itu seseorang yang pergi pagi ini, Yorks akan menghubungi kami setelah semua. Kerumunan mengubah sudut pandang mereka lagi, kali ini berbalik melawan Mandy Zimmer. Kau yakin dengan Zeke itu? Senior Zimmer bertanya dengan cemberut di wajahnya. Tentu saja, Zeke menjawab saat dia menelepon Wendy Sorrell dan meletakkannya di speaker. Halo, Tuan Zimmer, suara lembut Wendy keluar dari speaker. Halo Miss Sorrell, saya sudah memberitahu Senior Zimmer tentang kunjungan Anda malam ini. Bolehkah saya tahu kapan Anda akan tiba? Zeke menjawab dengan seringai. Tidak perlu menyebabkan esin, saya di sini hanya untuk menyerahkan beberapa barang kepada Anda. Wendy menjawab. Dengan senang hati, apakah Anda membutuhkan Arida? Zeke menawarkan. Tidak perlu, saya punya transportasi sendiri. Saya akan tiba sekitar jam 7 malam. Wendy menjawab. Baiklah. Kami akan menunggu kedatangan Anda. Zeke menjawab dengan tatapan bangga sebelum menutup telepon. Barang apa? Mungkinkah itu kontraknya? Kerumunan itu tercengang. Zeke, aku ingat dia menyuruhmu tersesat beberapa hari yang lalu. Bagaimana bisa? Senior Zimmer bertanya dengan tatapan terkejut. Kakek,
Tidakkah kamu tahu apa yang diinginkan setiap wanita adalah keberuntungan? Saya sudah mengirim beberapa ratus ribu dolar hadiah kepadanya selama beberapa hari terakhir. Saya yakin dia sudah jatuh cinta pada saya. Jangan lupa untuk membiarkan saya mengklaim uang kembali setelah semuanya selesai. Kekek, Zack menjawab dengan seringai. Tidak masalah, Anda bahkan bisa mendapatkan gelar Chow jika Anda mau setelah Anda memberi kami keuntungan. Senior Zimmer ditawarkan. Kakek, kamu tidak adil. Mandy memprotes ketika dia bekerja keras untuk mendapatkan kesepakatan, tetapi pada akhirnya, semua kemuliaan dan pengakuan diberikan kepada Zack. Adil, Mandy Zimmer. Kau bukan satu-satunya yang memiliki sesuatu di bawah lengan bajumu. Anda hanya berhasil mendapatkan kesepakatan yang tidak berguna. Sementara saya mendapatkan manajer mereka untuk afisit. Bukannya aku mencuri kemuliaanmu. Hanya saja kau tidak cukup mampu untuk menyimpannya. Zack mengejek dengan nada memalukan. Bab 96. Yvonne Safir hendak mengatakan sesuatu ketika tatapannya menyapu kerumunan dan dia benar-benar terkejut saat dia melihat seseorang yang dikenalnya. Harvey Yord. Dia berhasil melihat Harvey yang duduk di sudut. Dia tidak memiliki nafsu makan lagi dan berlari ke arah Harvey. Dia diselimuti kecemasan. Perhatian semua orang terfokus padanya dan bertanya-tanya apa yang dia lakukan. Namun, dia berjalan menuju pria yang mengenakan pakaian yang dibeli dari kios jalanan. Ketika dia berdiri di sampingnya, ekspresi wajah banyak orang berubah drastis. Hal ini terutama berlaku untuk keluarga Zimmer. Wajah banyak orang telah berubah seketika itu juga. Ada apa dengan menantu yang masih hidup ini, punya ini? Sampah tidak berharga menyinggung sekretaris Safir bahwa dia harus berlari ke arahnya begitu dia melihatnya. Rasa dingin menjalari tulang punggung senior Zimmer. Sekretaris Safir adalah seseorang yang seharusnya tidak pernah tersinggung. Jika Harvey telah membuatnya kesal di masa lalu, dia akan memotongnya menjadi beberapa bagian nanti. Apa? Pada apa dengan pertanda kemalangan ini lagi, Zack Zimmer berada di ambang kata-kata umpatan. Teman lama tidak bertemu, Harvey menyela dan berdiri sambil tersenyum sebelum Yvonne sempat mengucapkan sepatah kata. Yvonne sedikit tercengang, tapi dia cepat mengerti. Dia segera sadar dan tertawa samar. Harvey, siapa yang tahu kita akan bertemu lagi setelah lulus? Apa peringkat karirmu saat ini? Semua keluarga Zimmer menghela napas lega mendengar kata-kata ini. Untungnya, mereka hanya teman lama. Kalau tidak, bagaimana pecundang seperti Harvey bisa mengenal seseorang yang berpangkat tinggi seperti Sekretaris Safir? Zack berlari dengan gugup. Ketika dia mendengar percakapan mereka, dia mulai menghina Harvey. Sekretaris Safir, mengapa Anda berbicara dengan pecundang seperti dia? Apakah kamu tidak tahu? Dia tidak hanya terkenal di keluarga Zimmer, dia juga terkenal di seluruh Nyunghi. Dia menantu dari keluarga Zimmer, dia hanya memiliki 100 sebagai uang saku hariannya. Sekretaris Safir, jangan terlalu dekat dengannya, kalau tidak, kemalangannya bisa menular padamu. Yvonne bergidik mendengar kata-katanya dan melihat. Harvey tidak percaya. Dia tahu bahwa Harvey tetap bersembunyi selama 3 tahun setelah meninggalkan keluarga York. Namun, dia tidak pernah membayangkan bahwa dia menanggung aib seperti itu selama 3 tahun ini. Tidak heran, ketika dia kembali, dia melakukannya dengan kekuatan yang menjulang. Zack tidak menunggu Yvonne menjawab sambil melanjutkan. Orang-orang seperti ini adalah pecundang. Keluarga kami bersiap untuk mengusirnya selamanya. Dia tidak akan pernah bisa masuk ke lingkaran kami selama 18 generasi berikutnya. Harvey, Inyahlah, apakah kamu berencana untuk merusak pemandangan di sini? Harvey terlalu malas untuk memikirkan Zack. Dia hanya tersenyum dan berkata, Yvonne, kamu dulu adalah dewi yang acuh tak acuh ketika kita belajar. Kapan kamu mulai mengasosiasikan dirimu dengan orang-orang yang tidak dapat dipercaya ini? Pecundang? Siapa yang kamu sebut tidak bisa dipercaya? Zack berteriak. Kamu sendiri yang tahu itu, Harvey menjawab dengan lemah. Dia kemudian mengabaikan Yvonne dan terus duduk dan makan. Dia melihat wajah Yvonne masih dipenuhi kegugupan. Kemudian, dia dengan santai berkata, karena kamu di sini dan telah diundang untuk makan malam. Mengapa tidak makan saja? Akan sia-sia jika kamu tidak makan. Yvonne menghela napas lega setelah mendengar kata-kata Harvey. Dia tahu bahwa CEO tidak marah dan bahwa dia telah mengizinkannya untuk melanjutkan makan malam. Apakah Anda reinkarnasi dari hantu lapar? Nona Safir, lewat sini. Jangan diganggu oleh sampah menjijikan ini. Zack melontarkan hinaan lain sebelum memberi isyarat dengan tangannya sebagai tanda selamat datang. Setelah malam ini berakhir, dia harus menendang Harvey keluar dari pintu depan keluarga Zimmer. Dia tidak hanya tidak berguna, dia hanya tahu bagaimana memperburuk keadaan. Sementara Zack melontarkan hinaan, dia tidak menyadari bahwa wajah Yvonne berubah pucat beberapa kali. Wajah Wendy juga menjadi lebih pucat dari kematian. Mereka benar-benar tidak datang untuk menjadi tamu di keluarga Zimmer hari ini. Masalahnya adalah situasinya telah meningkat ke tahap ini, sehingga mereka tidak dapat turun dari harimau yang mereka tunggangi. Wajah senior Zimmer telah berubah melalui serangkaian emosi ketika dia melihat Yvonne berjalan kembali. Dia takut keadaan akan berubah menjadi buruk, jadi dia tiba-tiba berdiri dan bertepuk tangan ringan. Tuan-tuan dan nyonya-nyonya. Keluarga Zimmer menyambut Anda, bahkan jika Anda telah mengundang diri Anda sendiri hari ini. Lagi pula, kami memiliki sesuatu yang besar untuk diumumkan. Karena Anda semua ada di sini, mengapa Anda tidak menjadi saksi kami? Oh, aku ingin tahu kabar baik. Apa ini? Mungkinkah senior Zimmer telah menemukan cinta keduanya? Kepala keluarga yang hadir semuanya skeptis. Meskipun ada wanita cantik dalam adegan itu, mereka tidak berniat untuk menutupi perasaan mereka yang sebenarnya dan malah tertawa terbahak-bahak. Senior Zimmer mengedipkan mata pada mereka. Jangan menertawakan orang tua sepertiku sekarang. Sebelum itu, aku ingin semua orang mengidentifikasi sesuatu untukku. Senior Zimmer bertepuk tangan saat dia mengatakan ini. Segera, pengawal keluarga Zimmer masing-masing membawa kotak besar kaul sebelum mundur.
Kotak-kotak ini berisi barang-barang merek mewah berkualitas tinggi, mereka semua sangat cantik menangkap sambil terlihat mahal.